Pemirsa, pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya 7,6 triliun rupiah. Kemudian akan menyasar lebih dari 11,3 juta peserta BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana pendapat masyarakat selengkapnya dalam Santap Siang berikut ini. Pemirsa, pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan nilai mencapai 7,6 triliun rupiah atau dengan jumlah peserta yang menunggak sebanyak 11,3 juta peserta. Lantas bagaimana respon warga terkait dengan kebijakan pemutihan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang menunggak? Kita akan berbincang dengan warga Aceh sambil santap siang di Rumoh Mirah Cafe. Berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Tengku Ciditiro, Peniti, Kota Banda Aceh, Rumah Mirah Cafe merupakan salah satu coffee shop favorit warga Kota Banda Aceh untuk bersantai sambil menikmati ragam kuliner, mulai dari western food hingga kuliner unik khas Aceh. Dengan desain bangunan dan interior yang mengusung konsep rumah retro Belanda. Selain itu, di sini juga menawarkan konsep unik yang menyuguhkan berbagai menu kuliner yang siap memanjakan lidah Anda. Di antaranya seperti menu puja ublak, nasi dengan menu ayam masak Aceh yang dikemas dalam rantang ala tempo dulu. Kemudian juga tak kalah sedapnya ada nasi goreng sambal ijo telur dadar sambal sunti, serta beberapa menu camilan unik seperti tape goreng, es krim, dan pisang bakar. Dan tak lengkap rasanya jika ke kafe yang satu ini tanpa menikmati minuman khasnya, seperti nikmatnya kopi khas Aceh, sanger yang dipadukan dengan panganan khas Aceh, kue boy. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan beberapa warga Aceh. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Bu Ike, terus kemudian juga di sebelah kiri ada Bang Ilyas, dan di sebelah Bang Ilyas juga ada Winda ya. Namun sebelum kita bincang-bincang, kita simak dulu informasi berikut ini. Meningkatkan akses pelayanan itu yang bertahun-tahun itu orang nunggak ya, sudah pindah komponen, katakanlah sebelumnya itu dia sektor informal, masuk PBI karena masuk DTSen, terus lalu masih nunggak. Nah, itu dihapuskan. Jumlahnya triliunan rupiah gitu. Oke, baik, dan langsung saja kita tanyakan ke warga Aceh bagaimana respon terkait dengan rencana pemerintah yang akan memberikan pemutihan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang menunggak nih Bu. Ini kan ada banyak ini yang mau dibebaskan begitu ya, dalam tanda kutip ada sekitar 11,3 juta peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Tanggapan Ibu gimana Bu terkait dengan rencana pemerintah tersebut? Apakah kira-kira akan meringankan masyarakat nggak sih? Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi isu ini sangat sudah viral sekali ya terdengar di masyarakat kita, bahwasanya masyarakat yang menunggak akan iuran BPJS Kesehatannya, dan ini akan dilakukan pemutihan oleh pemerintah kita. Ini kabar baik sekali yang dimana akan memudahkan masyarakat kita untuk bisa mengakses kembali dalam pelayanan kesehatan yang dimana selama ini mungkin tidak bisa berobat ataupun tidak bisa melakukan pemeriksaan kesehatannya karena terhambatnya pemblokiran, dan akan dilakukan pemutihan. Ini sangat membantu masyarakat seperti itu. Berarti sangat membantu meringankan juga sangat beban masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan ya? Iya, benar sekali. Oke, baik. Terus mungkin saya mau lanjut ke Bang Ilyas nih. Kita sambil santap siang ya, sambil icip-icip, boleh silahkan. Gimana nih Bang, kira-kira dengan adanya rencana kebijakan ini, apakah kemudian ini ada kekhawatiran nggak sih? Jangan-jangan nanti dengan adanya kemudahan ini justru ini akan membuat masyarakat yang mendapatkan pembebasan ya tunggakan ini akan menjadi lalai nggak sih? Ya, baik, terima kasih Bang Al atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya ini langsung mewakili dari warga Aceh ya. Ini dari perspektif saya melihat sebenarnya
apa yang mau digaungkan oleh pemerintah ini sangat bagus gitu ya. Sehingga masyarakat yang sebelumnya misalnya sudah tidak bisa berobat lagi karena BPJS-nya tertunggak, BPJS kesehatannya, kemudian bisa berobat lagi. Sehingga akses layanan kesehatan yang harusnya setiap masyarakat memperoleh itu bisa didapatkan kembali sebagai haknya dia gitu ya. Nah, dibalik daripada itu memang ada sisi negatif sebenarnya di Bang Al. Sisi negatifnya, kita khawatir memang ke depan akan banyak lagi masyarakat-masyarakat yang lain nanti yang tidak membayar iuran-iuran ini. Sedangkan ini harus dibayar iuran kesehatan untuk memperoleh jasa kesehatan yang layaknya kita dapatkan gitu. Jadi kalau kemudian nanti gara-gara ini banyak yang tidak membayar, ini kan akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah. Tidak mungkin nanti seluruh warga yang bekerja atau yang kemudian yang tidak membayarkan BPJS kesehatannya akan dibayarkan oleh pemerintah semua. Ini kan sangat riskan terhadap ekonomi bangsa itu sendiri gitu Bang. Harus didapatkan gitu. Jangan sampai ada masyarakat yang pergi ke rumah sakit kemudian dia terlantar. Ini sangat berbahaya. Nah, sebagaimana yang kita lihat kalau di Aceh itu sendiri Bang Al, di Aceh Timur ya, kita lihat bupati salah satunya bupati di Aceh Timur itu sangat getol ya, langsung melihat ke rumah-rumah sakit, ke puskesmas untuk pelayanan kesehatan itu. Nah, oleh karenanya masyarakat itu sendiri kita harapkan ke depan juga harus lebih proaktif dalam proses membayar iuran BPJS sehingga memang layanan kesehatan itu bisa didapatkan semaksimal mungkin. Dan kemudian gara-gara mendapatkan semacam pemutihan ini kemudian jadi manja ya, nanti ke depan berharap lagi seperti itu ya. Oke, kalau dari Winda gimana? Kira-kira dengan adanya kebijakan ini juga akan berpengaruh terhadap pelayanan BPJS kesehatan secara umum nggak sih? Tapi dengan menghilangkan tunggakan ini bisa banget untuk meringankan masyarakat yang kecil kayak gitu Bang. Jadi ya menurut saya sih ini fine-fine aja untuk menghilangkan tunggakan ini. Itu sih Bang. Ya, karena kan memang ada banyak masyarakat yang menunggak ini ya. Kalau dari data tadi ada sekitar 11 juta lebih. Dan otomatis kan ini juga membuat mereka jadi terhambat untuk mendapatkan akses layanan ya. Blokirnya dari akses kartu BPJS peserta hari ini ada beberapa faktor. Nah, jadi sebetulnya tidak semua ya yang diblokir oleh pemerintah kita. Jadi faktornya banyak sekali yang kita lihat, yaitu salah satu contoh misalnya perpindahan daerah dari provinsi ke provinsi yang lain, berbedanya nomor NIK, nomor KTP dengan nomor kartu BPJS kesehatannya, dan mungkin ada yang dari beberapa keluarga ada yang bercerai, jadi kan kakaknya sudah berpisah seperti itu. Jadi faktornya banyak sekali, dan lagi dari semenjak iuran BPJS kita meningkat nih, gitu. Dari kelas 1 sudah mulai berubah, iuran kelas 1, 2, 3 ini juga berubah. Jadi itu yang mengakibatkan masyarakat kita akhirnya banyak yang tidak membayar iuran BPJS dan itu diblokir oleh pihak dari BPJS sendiri, seperti itu. Oke, kalau Bang Ilyas lihat ini juga kira-kira dengan ada kebijakan ini akan berpengaruh nggak JKN secara keseluruhan gitu? Ya, mungkin kalau untuk JKN pasti berpengaruh juga Bang. Bagaimanapun karena ini kan terhadap anggaran juga gitu kan. Tapi ya itu tadi saya sependapat mungkin ya dengan apa yang disampaikan Bu Winda tadi. Ketika Covid kemarin mungkin banyak masyarakat kita yang semulanya banyak ininya ya, punya uang lah, sekarang mungkin setelah Covid beliau harus beralih usaha atau sehingga menjadi ekonominya menurun gitu. Nah, mungkin kalau seperti Bang Al sampaikan tadi ada sekitar 11 juta masyarakat seluruh Indonesia, bisa jadi mungkin dievaluasi kembali dulu. Ini yang ininya berapa gitu ya, yang wajar yang harus dibayarkan oleh negara itu berapa, yang kemudian harus dibayarkan oleh dia sendiri itu berapa. Sehingga memang jangan dipukul sama rata gitu Bang. Jadi tidak semua menghabiskan anggaran negara ke situ gitu. Artinya berarti harus difilter. Iya, harus difilter dari 11 juta masyarakat itu berapa kira-kira yang dibayarkan oleh pemerintah. Dari Winda mungkin ada saran terkait dengan kebijakan ini? Ya, baik, untuk saran ya, mungkin dengan adanya penghilangan tunggakan ini mungkin ada di desa-desa kecil mungkin ya yang masih belum terfasilitasi gitu untuk BPJS. Kalau dari Bu Wike mungkin ada saran atau juga harapan terkait dengan agar kebijakan ini bisa berjalan
maksimal begitu sesuai dengan harapan kita? Harapan kita memang sangat besar pada pemerintah untuk bisa membantu masyarakat ya, apalagi dalam kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang mereka memang sudah terblokir nih, atau nantinya akan dilakukan pemutihan. Karena kenapa? Karena ini adalah satu akses utama untuk menunjang kesehatan masyarakat kita, karena sehat itu penting sekali. Walaupun mungkin hanya sekedar demam saja, tapi kalau misalnya dari BPJS-nya bermasalah, itu maka akan menghambat pengobatan dari masyarakat kita sendiri seperti itu. Harapannya sangat besar, tapi untuk di kemudian harinya adalah harapan kita juga kepada masyarakat apabila memang sudah dibantu oleh pemerintah melakukan yang namanya pemutihan ataupun dibantu dengan pembayarannya, maka untuk tahun selanjutnya masyarakat juga harus lebih bertanggung jawab gitu ya, dan bertanggung jawab dan harus tertib dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita seperti itu. Oke, artinya bisa jadi pelajaran ya, udah dibantu lebih baik lagi. Itu dia. Oke, baik, terima kasih Bu Ike, terima kasih juga Bang Ilyas dan Winda. Tentu saja kita berharap dengan adanya kebijakan ini tidak hanya sekedar membantu meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan, tapi juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan yang selama ini memang menjadi persoalan tersendiri di beberapa daerah khususnya, dan pada akhirnya program ini bisa menjadi harapan masyarakat banyak dalam mendapat kesehatan yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Silakan Bang, lagi Bang, lanjut Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.